Ibu, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini buat kehidupan kita semua. Amin ya. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis di dalam kolom komentarnya. Buat kalian semua. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saya ingin bertanya kepada kita semua, kepada hati kita masing-masing. Saudara, berapa kali pagi ini kita bangun, lalu tanpa sadar kita sudah mengucapkan kata-kata yang justru merusak hati kita sendiri. Ya, saudara, mungkin kita tidak menyadarinya dalam hidup kita. Kita bangun dalam setiap hidup saudara, ketika saudara mungkin melihat cuaca lagi mendung misalkan, ya lalu saudara bergumam dalam hati, hari ini pasti suram. Saudara, ketika kita melihat anak-anak kita sedikit lambat, ya, misalkan mereka kita bangunkan lalu kemudian mereka terlambat, Bapak saudari, ketika mereka bersiap-siap ke sekolah, lalu kemudian kita bentak anak-anak kita. Aduh, kamu ini selalu begini bang, kamu ini selalu begini kak, buat mama, buat papa kesal saja. Ya Bapak saudari. Lalu kemudian ketika kita juga melihat pekerjaan yang menumpuk dalam hidup kita, lalu Bapak Ibu saudari dalam hati kita berkata, aku pasti tidak akan sanggup melewati hari ini. Pekerjaan ini berat, pekerjaan ini tidak bisa aku lewati, tidak sanggup aku menopangnya, dan lain sebagainya. Saudara, saya pernah ada di posisi itu. Saya pernah mengalami pagi hari, saudara, yang mungkin hanya dihancurkan oleh satu kalimat negatif yang keluar dari mulut saya sendiri. Saya mengucapkan, aduh, aku capek ya, aku lelah ya. Padahal baru saja bangun Bapak Ibu saudari. Dan ajaibnya Bapak Ibu saudari, sepanjang hari itu saya benar-benar yang merasa lelah secara luar biasa. Bapak Ibu saudari, artinya apa? Artinya tubuh saya menuruti setiap perkataan saya ketika di pagi hari itu. Bapak Ibu, pernahkah saudara mengalami hal yang sama? Saudara, pernahkah kita mengalami atau memiliki pengalaman yang sama di dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara, ketika kita mengeluh tentang keuangan, lalu tiba-tiba seluruh hari itu atau seluruh minggu itu, bahkan bulan itu terasa seperti perjuangan mati-matian di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ketika kita menggerutu tentang pasangan kita, lalu kemudian tiba-tiba segala hal kecil tentang pasangan kita itu menjadi sangat menjengkelkan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, saudara, hari ini Tuhan ingin membukakan mata kita semua, bahwa kata-katamu bukanlah sekedar ungkapan perasaan dalam setiap hidup saudara. Kata-kata kita bukanlah sekedar ungkapan perasaan, tetapi kata-katamu adalah benih yang sedang kau tabur. Kata-kata kita adalah benih yang sedang kita tabur Bapak Ibu saudari. Dan seperti petani yang tidak bisa memanen padi, jika ia menabur duri Bapak Ibu saudari, dia tidak akan pernah bisa memanen padi. Saudara, kita tidak bisa menuai sukacita jika kita terus menabur keluhan, persungutan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita sama-sama belajar bagaimana Bapak Ibu saudari menjaga setiap lahan hatimu, lahan hatiku setiap hari melalui perkataan-perkataan kita. Karena Bapak Ibu saudari, jika kita bisa menguasai mulut, maka kita bisa menguasai seluruh kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari sama-sama renungkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kata-katamu adalah benih, ya. Jadi kalau saudara memiliki perkataan yang negatif, ya pada pagi hari contohnya, itu juga bisa merusak sepanjang hari ini, atau bahkan sepanjang minggu ini dalam setiap hidup saudara. Maka jagalah mulut kita semua. Ucapkanlah berkat atas kehidupanmu, ucapkanlah berkat atas keluargamu, ucapkanlah berkat atas bisnis usahamu, ucapkanlah berkat atas setiap pekerjaanmu. Saudara, sebab kata-kata yang keluar dari iman akan menumbuhkan panen sukacita di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, seorang petani itu tidak pernah menabur benih Bapak Ibu saudari di pagi hari lalu dia berharap panen ya di sore hari. Ada prosesnya. Tapi dia juga harus tahu benih itu Bapak Ibu saudari, dia menanam benih apa?
ya, dan nanti dia akan menuai, ya Bapak Ibu Saudari, benih yang sudah dia tanam itu satu ketika nanti. Saudara, secara rohani, banyak dari kita mungkin seperti petani itu. Kita bangun pagi-pagi, lalu kemudian kita menabur Bapak Ibu Saudari. Saudara, ada yang bisa menabur perkataan-perkataan positif, ada yang juga bisa menabur perkataan-perkataan negatif atas hari itu, ya, di dalam setiap hidup saudara. Dan saudara heran, mengapa hari itu terasa Bapak Ibu Saudari, setiap perkataan saudara tadi pagi atau awal minggu kemarin Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, itu benar-benar terjadi dalam setiap hidup saudara. Saudara, mari kita sama-sama, biarlah Bapak Ibu Saudari, setiap kata yang keluar dari mulut kita, saudara harus mengerti bahwa itu adalah benih yang sedang ditabur. Amin. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara dan saya adalah benih yang sedang ditabur. Maka benih itu pasti akan bertumbuh. Entah menjadi semak duri yang merusak setiap kehidupan kita semua, atau menjadi pohon kehidupan yang menghasilkan sukacita dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Mari saudara, kita buka telinga kita. Kita buka untuk mendengar firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudari, biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditabur boleh memberkati setiap hidup saudara dan saya. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, bahwa mulut itu adalah lahan, seperti lahan pertanian. Ya Bapak Ibu Saudari, mulut kita ini seperti lahan pertanian rohani dalam hidup saudara. Amsal 18 ayat 21 berkata demikian, hidup dan mati dikuasai lidah, dan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Amsal 18 ayat 21. Saudara yang terkasih, kata dikuasai dalam bahasa Ibraninya itu adalah beyat, ya, atau di tangan. Ya, artinya Bapak Ibu Saudari, lidah kita ini memegang kendali atas nasib saudara hari ini. Ya, lidah saudara dan saya memegang kendali atas nasib saudara hari ini. Bapak Ibu, ini bukan sekedar kiasan, tetapi ini adalah hukum rohani dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Apa yang kau katakan, itulah yang kau undang dalam setiap hidupmu. Amin. Apa yang saudara sedang katakan di dalam setiap hidup saudara, itulah yang kau undang nanti dalam setiap hidupmu untuk saudara dan saya masuk setiap perkataan-perkataan itu. Saudara, jika pagi hari kita berkata, hari ini pasti berat sekali, maka saudara sedang menabur benih yang keberatan dalam setiap hidup saudara. Sepanjang hari, spiritmu akan mencari bukti untuk membenarkan perkataanmu itu. Saudara akan merasa lelah, saudara akan mudah stres, ya, dan saudara mudah tersinggung. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara di dalam setiap hidup saudara mudah untuk kabur-kaburan. Ya, saudara kabur ke sana, kabur kemari dalam setiap hidup saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena tadi di pagi hari atau di awal minggu, saudara berkata, aduh hari ini berat, aduh minggu ini pasti berat, dan lain sebagainya dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, di dalam Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, lidah pun adalah seperti api di sana. Bapak Ibu, Yakobus menggunakan metafora api dan hutan. Ya, itu satu kata negatif. Ya Bapak Ibu Saudari, di pagi hari. Ya, seperti percikan api. Kalau saudara memiliki kata-kata negatif, satu kata negatif, apalagi satu kalimat, ya, di pagi hari dalam hidup saudara, itu seperti percikan api, dan itu bisa membakar hutan, katanya Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih, percikan itu bisa membakar hutan. Bisa membakar hutan saudara sepanjang hari itu, bahkan sepanjang minggu itu dalam setiap hidup saudara. Ya, hubungan dengan pasangan, suasana kerja, bahkan kesehatan jiwa kita, saudara mulai ikut terbakar dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, jika kalian mengucapkan kata-kata negatif, ya, maka dalam 5 menit pertama setelah kalian bangun, ya setelah saudara dan saya bangun tidur itu, saudara, yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, maka adalah saudara sedang menyalakan api yang akan menyala, ya, sepanjang 16 jam ke depan. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan pernah mengucapkan kata-kata negatif.
Ya, ketika saudara mulai bangun pagi hari dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, inilah yang pertama. Saya mau mengajak saudara dan saya bahwa mulut adalah lahan, seperti lahan pertanian itu. Ya, saudara, lidah bukan hanya anggota tubuh, tetapi lidah itu merupakan pintu gerbang antara dunia roh dan dunia nyata di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, setiap kata adalah bibit-bibit yang memiliki DNA rohani. Amin. Setiap kata-kata yang kita ucapkan, saudara, itu seperti bibit, ya, bibit-bibit unggul yang memiliki DNA rohani di dalam setiap kehidupan kata-kata tersebut. Ya, jadi praktisnya Bapak Ibu Saudari, begitu kata-kata kita keluar, ia tidak bisa ditarik kembali. Saudara, sama seperti apa? Saudara tahu odol, Bapak Ibu Saudari? Tahu pasta gigi odol, ya, Bapak Ibu Saudari? Ketika odol itu sudah kita keluarkan, ya, terpencar misalkan di wastafel kita atau di kamar mandi kita ketika kita mau sikat gigi, ya Bapak Ibu Saudari, maka odol yang sudah kita keluarkan itu, saudara, itu biasanya kita tidak bisa memasukkannya lagi, ya, ke dalam tabung, ya, ke dalam odol itu, karena sudah keluar, Bapak Ibu Saudari. Saudara, karena itu, ya, kata-kata juga seperti itu. Tahanlah sebelum saudara melontarkan kata-kata di pagi hari dalam setiap hidup saudara. Tahan, Bapak Ibu Saudara. Jangan melontarkan kata-kata yang tidak membangun setiap kehidupan dirimu pada hari itu. Katakan amin. Saudara, jangan bicara berdasarkan apa yang kau lihat. Bicarakanlah, Bapak Ibu Saudari, berdasarkan apa yang kau imani di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, mengapa Tuhan Yesus itu mengajar bahwa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan manusia? Matius 15 ayat yang ke-11. Ya, apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan manusia. Karena apa, Bapak Ibu Saudari? Karena mulut itu adalah tempat lahirnya tahta rohani dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, karena dari mulut itu, Bapak Ibu Saudari, ya, dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara mengeluh di pagi hari, saudara sebenarnya sedang ya, di dalam setiap hidup saudara, saudara sedang memahkotai, ya, Bapak Ibu Saudari, iblis sebagai penguasa atas hari saudara, khusus hari itu. Saudara berkata bahwa situasi itu lebih besar daripada Tuhan. Dan dengan mulut kita sendiri, Bapak Ibu Saudari, kita memberi izin kepada kuasa kegelapan itu untuk mengatur setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Tetapi sebaliknya, ketika saudara mengucapkan firman dalam setiap hidup saudara, saudara sedang memindahkan tata Allah ke dalam mulut kita semua. Amin. Saudara sedang memindahkan tata Allah ke dalam setiap mulut saudara. Saudara, ini bukan sihir, ya. Ini bukan sihir. Ya, bukan sihir dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita belajar bahwa ini adalah otoritas kerajaan. Ya, saudara sudah diberikan kuasa. Ada otoritas kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Sebab sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak raja, kata-kata kita membawa kuasa untuk mengikat di dunia roh dan melepaskannya di dunia nyata di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaan bagi kita semua adalah tahta siapa yang sedang kau dirikan di pagi hari itu? Ya, melalui setiap kata-katamu dan kata-kataku. Tahta siapa yang sedang Bapak Ibu Saudari dirikan? Apakah tahta kekhawatiran atau tahta sorga dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari? Ya, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama renungkan baik-baik di dalam setiap hidup kita semua. Tahta siapa yang sedang Bapak Ibu Saudari dirikan? Bapak Ibu, biarlah saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudari, jangan mendirikan tahta kekhawatiran dalam setiap hidup saudara. Tetapi biarlah saudara mendirikan tahta sorga dalam setiap kehidupanmu, dalam mulutmu setiap hari. Ya, mari bersama-sama. Inilah bagian pertama. Saudara, mulut seperti lahan pertanian rohani dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada bahaya perkataan negatif ketika saudara mengucapkan kata-kata itu di pagi hari. Bapak Ibu,
Ya, bahaya perkataan negatif itu di pagi hari itu bisa merusak hari ini. Bahkan sepanjang minggu ini saudara bisa rusak hanya karena perkataan-perkataan kita. Bapak Ibu, mengapa sih setiap pagi sangat krusial, sangat penting dalam setiap hidup saudara dan saya? Alkitab mencatat di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang keempat dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara, pada prinsipnya di dalam setiap hidup saudara, pagi itu seperti Bapak Ibu Saudari sedang waktu penetapan. Pagi itu seperti Bapak Ibu Saudari sedang mengatur waktu penetapan atau set time. Ya, saudara sedang mengeset hari ini ya dalam setiap hidup saudara mau melakukan apa saja. Nah, pagi itu seperti itu. Waktu penetapan. Apa yang saudara ucapkan di pagi hari itu seperti menjadi soundtrack Bapak Ibu Saudari, soundtrack rohani sepanjang hari dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi kalau saudara ucapkan berkat, ya soundtracknya sepanjang hari nanti berkat dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara ucapkan negatif, kutuk dan lain sebagainya, sungut-sungut, maka sepanjang hari soundtracknya itu seperti Bapak Ibu Saudari mendengar sungut-sungut dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, setlah waktu saudara dengan baik ya sejak pagi hari. Katakan amin. Ya, salah satunya Bapak Ibu Saudari ketika saudara menonton di channel Pastor Deso ini, saudara sedang meset setiap hati dan pikiran saudara. Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang saudara dengar setiap harinya. Bapak Ibu, sedangkan perkataan-perkataan negatif dalam setiap hidup saudara, ya di pagi hari itu, dalam setiap hidupmu, saudara sedang kayak mengatur GPS, tapi GPS-nya ke arah yang salah. Ya, saudara pernah punya ya Google Maps dan lain sebagainya. Saudara lewat Google Maps itu atau aplikasi Waze kalau tidak salah, Waze, ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa mengatur ke posisi, ke tempat tujuan dalam setiap hidup saudara. Nah, perkataan negatif juga demikian. Saudara itu seperti mengatur GPS, tetapi ke arah yang salah dalam setiap hidup saudara. Maka sepanjang hari ketika saudara mengeluarkan kata-kata negatif dalam hidupmu, sepanjang hari pun saudara akan tersesat. Jadi mengapa pagi hari sangat krusial Bapak Ibu Saudari? Ya, karena firman Tuhan tadi sudah mencatat ya di dalam Mazmur 5 ayat 4. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, contoh perkataan negatif yang sering diucapkan dalam setiap hidup kita semua. Aduh, aku gak tahan hari ini. Aduh, aku gak tahan dengan keluarga ini. Aduh, aku gak tahan dengan masalah yang terjadi dalam setiap kehidupanku hari ini. Aku tidak tahan dengan hari ini. Ya, itu salah satu contoh. Maka Bapak Ibu Saudari ketika saudara berkata, aku tidak tahan dengan hari ini, Bapak Ibu Saudari sedang menabur benih kelemahan. Saudara sedang apa? Menabur benih kelemahan. Maka Bapak Ibu Saudari, hasilnya atau panennya dalam setiap hidup saudara dan saya, Bapak Ibu Saudari akan memiliki rasa putus asa sejak pagi hari, bahkan sepanjang hari. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah panennya, itulah tuaiannya. Ada rasa putus asa Bapak Ibu Saudari sejak pagi hari ketika saudara mengucapkan itu, karena saudara menabur benih kelemahan. Lalu kemudian apalagi Bapak Ibu Saudari? Misalkan anak-anak saudara ya bangun pagi-pagi, lalu kemudian saudara berkata, kamu ini selalu bikin mama papa kesal saja di pagi hari. Ya Bapak Ibu Saudari, selalu bikin mama papa kesel saja. Bapak Ibu Saudari, saudara sedang menabur benih konflik dalam setiap kehidupan saudara kepada anak-anakmu. Maka Bapak Ibu Saudari, sepanjang hari itu, bahkan sepanjang minggu itu, saudara dapat melihat anak-anakmu, saudara, itu sebagai masalah, bukan sebagai berkat dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah hasil yang kita dapat karena saudara sedang menaruh benih konflik dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian di dalam setiap pekerjaan Bapak Ibu Saudari atau usaha, saudara berkata, aduh usahaku ini, pekerjaanku ini tidak akan pernah berhasil. Aduh omsetnya sepi, aduh omsetnya begini dan lain sebagainya. Aduh pelanggan tidak datang dan lain sebagainya. Aduh pekerjaanmu ini gak akan berhasil. Bisnisku ini tidak akan berhasil. Bapak Ibu Saudari, saudara sedang menabur benih kegagalan. Ya, Bapak Ibu, ketika kita berkata seperti itu, kita sedang menabur benih kegagalan.
Maka Bapak Ibu Saudari, hasil yang kita dapat dalam setiap kehidupan kita hari itu, saudara dan saya kehilangan ide-ide kreatif dan semangat ya dalam setiap hidup saudara. Karena Bapak Ibu Saudari, saudara menabur benih kegagalan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, itulah contoh perkataan negatif yang sering diucapkan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan efeknya Bapak Ibu Saudari, dari hari sampai saudara sepanjang minggu. Ya, jika saudara misalkan Senin pagi, saudara mengucapkan, aduh minggu ini pasti sibuk, minggu ini pasti melelahkan. Ya, maka Bapak Ibu Saudari, hari Selasa, ya saudara akan mulai merasa lelah secara psikis. Hari Rabu saudara akan mudah marah. Mungkin karena rekan kerja Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Nanti Kamis juga demikian. Saudara kehilangan sukacita dalam setiap hidup saudara, menjalani hari-hari saudara. Nanti di hari Jumat, saudara hanya bisa bertahan. Ya, bukan hidup dalam setiap hidup saudara. Sabtu nanti saudara kehilangan damai sejahtera. Dan Minggu saudara datang ke gereja dengan hati yang kering dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Itulah efek dominonya. Ketika saudara mengatakan perkataan-perkataan negatif dalam setiap hidupmu dan hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi itulah bahaya perkataan negatif. Bapak Ibu, sekali lagi, pagi hari tentunya adalah lock-in. Waktu di mana saudara mengunci setiap kehidupan rohanimu. Saudara, otak bawah sadar kita, ya, itulah yang mengatur emosi. Itulah yang mengatur kebiasaan. Dan itu kalau saudara ulangi selama 30 menit pertama setelah saudara bangun. Apa yang kalian ucapkan Bapak Ibu Saudari, itu seperti program. Ya, seperti program yang dijalankan Bapak Ibu Saudari oleh roh kita, oleh spirit kita sepanjang hari. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi penting sekali apa yang kita ucapkan ini. Saudara, maka saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudari, jangan sentuh HP kita terlebih dahulu. Kalau saudara bangun pagi-pagi, jangan sentuh HP-mu, handphonemu terlebih dahulu. Jangan baca berita-berita buruk Bapak Ibu Saudari. Jangan melihat status orang lain sebelum saudara dan saya mengucapkan berkat atas hidupmu, sebelum saudara dan saya mengucapkan berkat atas keluargamu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, karena saudara berita itu, kalau saudara nonton berita negatif, maka Bapak Ibu Saudari justru benih asing yang akan mengkontaminasi lahan hati kita semua. Amin. Maka setiap pagi saudari usahakan jangan sentuh handphone dalam setiap hidup saudara. Kecuali nonton Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Ucapkan berkat terlebih dahulu. Bapak Ibu, keluhan di hari itu adalah racun yang mematikan potensi mujizatmu pada hari itu dalam setiap hidup saudara. Maka mari saudara jangan mengeluh. Ya Bapak Ibu Saudari, ucapkan berkat atas hidupmu. Ucapkan berkat atas keluargamu. Ucapkan berkat kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Ucapkan berkat atas setiap bisnis usahamu, pekerjaanmu, studimu. Saudara, mari bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10, itu firman Tuhan dengan tegas berkata, siapa yang mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Amin. Siapa yang mau melihat hari-hari baik, apa Bapak Ibu Saudari? Ia harus menjaga lidahnya. Saudara, karena perkataan negatif itu bukanlah curahan hati yang wajar. Kalau saudara sering kali berkata-kata negatif, bersungut-sungut dalam setiap hidup saudara, itu bukanlah curahan hati yang wajar. Itu adalah doa yang keliru. Ya, sasarannya keliru Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara menaikkan doa tetapi saudara keliru sasarannya. Ketika saudara berkata-kata negatif dalam setiap hidup saudara. Jadi ketika kita berkata-kata, aduh aku ini tidak tahan dengan orang ini. Aku tidak tahan dengan orang ini. Bapak Ibu Saudari, sesungguhnya saudara sedang mendoakan agar orang itu menjadi batu sandungan yang lebih besar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Nah loh Bapak Ibu Saudari. Jadi penting sekali kan perkataan saudara dan saya. Ketika saudara berkata, aduh keuanganku terlalu sulit, aduh keuanganku selalu sulit, aduh bisnisku akan gagal, aduh usahaku akan begini dan lain sebagainya.
Sesungguhnya kalian sedang memberkati spirit kemiskinan untuk tinggal menetap di rumah kalian masing-masing. Saudara, inilah tragisnya kehidupan rohani. Kita seringkali lebih setia berdoa, tapi dalam bentuk keluhan doanya, daripada berdoa dalam bentuk iman dalam setiap hidup saudara. Seringkali yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu Saudari, sebagai doa itu bentuknya keluhan-keluhan yang kita ucapkan setiap hari. Daripada saudara berdoa dalam bentuk iman, saudara meyakini bahwa Tuhan hadir dalam setiap hidup saudara, Tuhan memelihara, ya, hidupmu pasti akan diberkati, pasti akan dirahmati oleh Tuhan, pasti akan terpelihara sempurna oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Ayo saudara, keluhan itu adalah doa yang didengarkan oleh si jahat. Kalau saudara mengeluh, dia mendengarkan setiap keluhan-keluhan saudara. Iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, saudara buka celah sedikit, dia akan masuk dari situ, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati ya dalam setiap hidup saudara. Jadi kalau saudara mengeluh dalam hidupmu, hati-hati. Itulah doa yang didengarkan oleh si jahat. Sedangkan ketika saudara memuji dalam setiap hidupmu, saudara, itulah doa yang didengarkan oleh Tuhan. Saudara, ketika saudara mengucapkan berkat dalam kehidupanmu dan hidupku, Bapak Ibu, itulah doa yang didengar oleh Tuhan. Jadi, jika kita mengeluh, Bapak Ibu Saudari, pada menit-menit awal ya dalam setiap hidup saudara pada pagi hari itu, saudara telah memberi izin, ya Bapak Ibu Saudari, memberi izin kepada si jahat untuk mengacaukan ya setiap hidup saudara selama 168 jam, 1 minggu dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, doa negatif apa yang sudah sering kita ucapkan atas suami saudara? Doa negatif apa yang sering saudara ucapkan kepada istri saudara? Doa negatif apa yang sering saudara ucapkan kepada anak-anakmu tanpa saudara dan saya sadari? Saudara-saudari yang terkasih, ya, apakah saudara dan saya sedang mengutuk mereka dengan mulut saudara sendiri, atau saudara memberkati mereka? Saudara, pertanyaan ini saudara jawab dalam hatimu, ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, itulah yang kedua, bahaya perkataan negatif dalam setiap hidup saudara. Itu bisa merusak hari ini, bahkan sepanjang minggu dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita belajar ada kekuatan berkat. Firman Tuhan mengatakan jagalah mulutmu, ya. Saudara, ada kekuatan berkat. Jagalah mulut kita semua. Ucapkanlah berkat dalam setiap hidup saudara. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Petrus memberikan resep untuk melihat hari-hari baik dalam setiap hidup saudara. Kuncinya sekali lagi bukan pada situasi, tetapi pada penjagaan lidah. Amin. Yang masih mengikuti sampai saat hari ini, saudara tulis amin bersama-sama ya. Amin, puji Tuhan, amin, puji Tuhan, haleluya. Ya, sehingga saya bisa tahu Bapak Ibu Saudari mengikuti channel ini sampai detik ini. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kalian yang menulis amin. Ya, Tuhan memberkati. Yang menulis puji Tuhan juga thank you, God bless you. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati kita semua. Saudara, sekali lagi Petrus memberikan resep untuk melihat hari-hari baik. Sekali lagi ya, kuncinya bukan pada situasi, tetapi pada penjagaan lidah. Jadi jagalah lidah kita semua. Saudara, kata menjaga dalam bahasa Yunani di sana, ya Bapak Ibu Saudari, ia harus menjaga lidahnya ya. Tadi 1 Petrus 3 kan, ayat yang ke-10. Ia harus menjaga lidahnya. Kata menjaga dalam bahasa Yunaninya adalah paiwin. Ya Bapak Ibu Saudari, pauwein. Ya Bapak Ibu Saudari, artinya menghentikan, berhenti. Ya, itulah kata menjaga. Saudara yang terkasih, pengertian dari kata ini, itu artinya adalah kita harus sengaja berhenti untuk mengucapkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak kehidupanmu, hal-hal yang merusak kehidupan orang-orang di sekitarmu. Kita harus berhenti. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara harus sengaja berhenti untuk mengucapkan perkataan-perkataan negatif itu dalam setiap hidup saudara. Saudara harus memilih untuk berhenti.
Ya, itulah arti kata menjaga. Saudara sengaja berhenti mengucapkan hal-hal yang negatif. Bapak Ibu, bagaimana mengucapkan berkat atas kehidupan, atas keluarga, atas bisnis, usaha, dan pekerjaan? Saudara, prinsipnya adalah ucapan berkat itu adalah benih iman. Ketika saudara mengucapkan berkat dalam hidupmu, Bapak Ibu, itulah benih iman yang ditabur di tanah rohani kita semua. Ketika saudara sedang mengucapkan berkat, saudara pahami dulu, itulah benih yang ditabur di tanah rohani kita semua. Saudara, ketika benih itu sudah ditabur, dia akan bertumbuh ya dalam setiap hidup saudara, menjadi panen sukacita, menjadi tuaian sukacita di dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka berkat atas hidup kita sendiri, saudara, ketika saudara mau memberkati hidupmu, ya pribadimu, Bapak Ibu Saudara, dalam setiap doa-doamu, ucapkanlah setiap pagi seperti apa yang saya sampaikan ini. Hari ini adalah hari yang Tuhan buat. Aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Nah, saudara bisa ucapkan doa itu. Lalu kemudian saudara juga bisa ucapkan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku hari ini. Aku sanggup menghadapi segala perkara di dalam Kristus. Ucapkan doa ini untuk memberkati setiap kehidupan jiwamu setiap hari. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, amin. Ya, jadi itu mengucapkan berkat atas setiap kehidupanmu sendiri, dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, tadi ingat prinsipnya. Benih iman yang ditabur, ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, atau ucapan berkat yang ditabur, itu seperti benih iman yang ditabur di tanah rohani kita semua. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ada kata-kata, aduh aku tidak kuat, ganti kata-kata itu. Ya, dalam setiap hidup saudara, Tuhan adalah kekuatanku. Ganti kata-kata saudara tidak kuat itu, ganti dengan Tuhan, engkaulah kekuatanku. Bapak Ibu Saudari, ini mengubah jiwa kita dari stres menjadi tenang dalam setiap hidup saudara dan saya, amin. Ya, ayo ucapkan berkat atas hidupmu secara pribadi setiap pagi dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu, ucapkan berkat atas keluargamu, ucapkan itu atas pasanganmu, ucapkan itu kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu mungkin juga. Ucapkan itu. Saudara memberkati keluargamu. Misalkan seperti apa? Bapak Ibu Saudari, contohnya, keluargaku adalah warisan daripada Tuhan. Mereka diberkati untuk menjadi berkat. Saudara bisa ucapkan doa itu kepada pasangan saudara. Atau saudara bisa berdoa, anak-anakku akan memiliki hati yang lembut untuk mendengar suara Tuhan dalam setiap hidup mereka. Sehingga masa depan mereka terjaga dalam setiap hidup anak-anak. Katakan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ucapkan berkat atas setiap kehidupan anak-anak kita semua. Atas kehidupan pasangan kita, rumah tangga kita semua. Satu ketika ada seorang ibu yang setiap pagi berdoa dan mengucapkan, anakku akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Saudara, ketika ibu ini berdoa, anakku akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Saudara, ibu ini sedang menabur benih kepemimpinan dalam setiap kehidupan anaknya. Meskipun mungkin hari itu anaknya nakal, tetapi benih itu Bapak Ibu Saudari tetap dia tabur. Ya, dalam setiap kehidupan anaknya. Dan percayalah benih itu akan bertumbuh Bapak Ibu Saudari di dalam roh. Benih itu akan bertumbuh dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Ya, karena saudara dan saya berdoa selalu untuk anak-anak saudara, bahwa mereka kelak akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Dan itu dimulai dari mana saudara berdoa. Amin Bapak Ibu Saudari. Ucapkan berkat atas keluarga. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari, ucapkan berkat atas bisnis, usaha, dan pekerjaanmu. Ucapkan berkat. Ya, ucapkanlah Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa mengikuti saya berdoa. Ketika saudara atau saudara nanti bisa ulang kembali ya tayangannya. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan tanganku. Segala yang kulakukan berhasil karena Tuhan yang menyertai. Ya Bapak Ibu Saudari, ucapkan berkat atas setiap bisnis, usaha, pekerjaanmu. Karena Tuhan yang memberkati pekerjaan tanganku. Segala yang kulakukan berhasil karena Tuhan yang menyertainya. Amin Bapak Ibu Saudari. Atau saudara juga bisa mengucapkan berkat atas setiap bisnis usahamu, pekerjaanmu. Aku adalah terang di tempat kerjaku. Biarlah rekan-rekanku melihat Yesus melalui kehidupanku. Ucapkan berkat.
Saudara yang terkasih, ketika saudara melakukan apa yang saya sampaikan pagi hari ini, Bapak Ibu, kita tidak lagi bekerja dengan keluhan-keluhan dalam setiap hidup saudara. Saudara tidak lagi bekerja dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Aduh, nanti kalau aku memberi begini, nanti aku kekurangan. Aduh, nanti kalau aku begini, nanti aku begini, dan lain sebagainya. Saudara, kita tidak lagi bekerja dengan cara-cara seperti itu. Tetapi kita bekerja dengan pengurapan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Sebab sukacita bukan perasaan, tetapi sukacita adalah buah dari benih iman yang saudara dan saya sirami dengan perkataan-perkataan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama renungkan hal ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, jadi di bagian yang ketiga, itulah kekuatan berkat. Jagalah mulut kita semua, ucapkan berkat. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Orang bisa berkata seperti ini, Pak Pendeta, ketika kami memberikan, kami berkekurangan. Atau ketika kami memberi, kami ada 10, kami memberi 5. Kan sisanya cuma 5 Pak Pendeta. Jadi berkurang. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dalam prinsip kerajaan Allah, ketika saudara memberi, saudara diberi kelimpahan. Saudara beri 5, jadi bisa 10, bisa jadi 15, bisa jadi 20. Itu prinsip kelimpahan di dalam setiap hidup saudara. Jadi ketika kita memberi itu bukan membuat kita berkekurangan. Ketika kita memberi dalam setiap hidup kita semua, itu membuat saudara diberkati, dilimpahi oleh Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, itulah kekuatan berkat. Maka saudara jagalah mulut kita. Ketika saudara memberkati pekerjaan Tuhan, bukan saudara sedang kehilangan, justru saudara sedang menjagai keluargamu, kehidupanmu dengan berkat Allah, dengan kebaikan-kebaikan Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudari, ingat ya, memberkati bukanlah sekedar berpikir positif. Bukan. Ya Bapak Ibu Saudari, ini tidak seperti yang diajarkan di luar-luar, harus berpikir positif. Memberkati itu Bapak Ibu Saudari adalah mengucapkan realitas kerajaan Allah. Walaupun itu belum terlihat secara kasat mata, tetapi kita ada keyakinan bahwa firman Tuhan yang saudara dan saya sudah tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55. Ya Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan yang sudah ditabur itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, saudara yang terkasih, mari. Ya, jadi ketika saudara memberkati, saudara tahu, saudara sedang mengucapkan realitas kerajaan Allah dalam setiap pribadi lepas pribadimu. Maka Bapak Ibu Saudari, ya dalam setiap hidup saudara, sama seperti saudara buat makanan pagi hari ini, ada menunya. Apa kira-kira menunya pagi hari ini dalam setiap hidup saudara? Ada menu makanan Bapak Ibu Saudari di rumah saudara hari ini yang saudara sudah siapkan? Ya, oh pastor, menu saya hari ini daging file misalkan ya Bapak Ibu. Oh, menu saya hari ini kambing guling gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, menu saya adalah ayam goreng. Oh, menu saya hari ini pastor, masakan pakai ikan teri, lalu campur nanti sambal dan lain sebagainya. Ada menu yang saudara berikan bagi keluarga saudara, bagi kalian yang ada di tengah-tengah keluarga kan. Nanti Senin seperti ini menunya, Selasa seperti ini, Rabu seperti ini. Atau mungkin ada hari di mana saudara makan sayur-sayuran saja sepanjang hari, bisa saja seperti itu. Saudara, maka Bapak Ibu Saudari, ketika saudara sudah membuat menu seperti itu, saya mengajak saudara dan saya, Bapak Ibu, ayo kita sama-sama belajar membuat menu berkat setiap pagi. Amin. Belajarlah membuat apa? Menu berkat setiap pagi dalam setiap hidup saudara. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Ya Bapak Ibu Saudari, yang pertama, Tuhan terima kasih. Hari ini aku sehat. Hari ini aku diselamatkan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Ya, saudara bisa catat itu baik-baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, menu berkat pagi yang bisa saudara buat di dalam setiap hidup saudara atau saudara ucapkan, Tuhan, lindungilah keluarga kami dan jadikan mereka pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari, saudara sedang memberkati atas keluargamu. Kalau yang pertama tadi, saudara sedang memberkati atas kehidupanmu. Ya, dan yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buatlah menu berkat itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Tuhan, buka jalan bagi pekerjaanku. Tuhan, buka jalan bagi bisnis usahaku. Pakailah hidupku menjadi berkat bagi orang lain.
Saudara, itulah berkat atas setiap pekerjaanmu. Doakan, buatlah menu berkat itu setiap hari dalam setiap hidup saudara. Ya minimal 3, gak usah banyak-banyak, setiap hari Bapak Ibu Saudari. Ya Bapak Ibu Saudari, sama seperti tadi saudara buat menu, buat makanan di rumah. Ini saya sampaikan, buatkan Bapak Ibu Saudari menu berkat setiap pagi dalam hidupmu, keluargamu, bisnis pekerjaanmu. Amin. Haleluya. Saudara yang mengikuti katakan haleluya di kolom komentar ya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jangan saudara ucapkan apa yang kau rasa, tetapi ucapkanlah apa yang saudara rindukan terjadi di tengah-tengah keluargamu. Haleluya. Terima kasih ya teman-teman semua yang mengucapkan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, ayo kita ucapkan apa yang menjadi kerinduan untuk terjadi dalam setiap kehidupanmu dan keluargamu. Jangan ucapkan apa yang kau rasa, tetapi ucapkanlah apa yang menjadi kerinduanmu untuk terjadi dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, ada satu rahasia besar dalam rohani yang jarang diajarkan. Bapak Ibu, berkat itu adalah investasi yang tidak pernah bangkrut. Berkat itu Bapak Ibu Saudari adalah investasi yang tidak pernah bangkrut. Ketika saudara memberkati pekerjaanmu, saudara sedang menabur benih bagi promosi yang bahkan belum kalian lihat di dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara memberkati anak-anakmu yang mungkin sedang bandel-bandelnya di dalam setiap hidup mereka, saudara sedang membangun benteng perlindungan di masa depan anak-anakmu sejak kau melepaskan benih berkat itu. Saudara, mengapa sukacita menjadi panen dari setiap perkataan iman kita? Karena sukacita bukanlah reaksi terhadap keadaan, tetapi sukacita adalah buah dari keyakinan bahwa firman Allah itu lebih nyata daripada setiap masalah-masalah kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Mari bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, karena sukacita sekali lagi adalah buah dari keyakinan kita bahwa firman Allah itu lebih nyata dari setiap masalah-masalah saudara. Jadi ketika saudara mengucapkan, Tuhan, Engkaulah gembalaku, aku tidak kekurangan. Bapak Ibu Saudari, walaupun rekening kita sedang menipis hari-hari itu, tetapi jiwamu akan mengalami kedalaman damai. Ya, ada kedalaman damai dalam setiap hidup saudara dan saya. Walaupun Bapak Ibu Saudari keuangan kita terbatas, tetapi ketika kita berkata, Tuhan Engkau adalah gembalaku, aku tidak kekurangan, saudara, maka jiwamu akan mengalami kedamaian. Dan itu ya melampaui segala akal. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah panen yang dimaksud. Bukan berarti masalahnya hilang dalam setiap hidup saudara, tetapi jiwamu itu menjadi lebih besar. Jiwamu menjadi lebih besar daripada setiap masalah maupun tekanan-tekanan masalah yang ada. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Saudara, inilah keadilan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya tidak perlu berjuang untuk mengubah dunia. Saudara dan saya hanya perlu berjuang untuk mengubah perkataan-perkataan kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Ubahlah perkataan-perkataan kita semua. Karena ketika perkataan kita berubah, maka pandangan rohani kita, mindset rohani kita juga berubah. Saudara, ketika pandangan rohanimu berubah, maka seluruh atmosfer kehidupan kita juga berubah. Dan itu dimulai dari perkataan yang saudara ubah. Ya, nanti pandangan rohani berubah. Seluruh atmosfer kehidupan saudara juga berubah dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Bapak Ibu, jika kata-kata saudara adalah benih, apakah saudara dan saya rela memakan buah dari apa yang kau katakan selama 5 tahun terakhir? Saudara lihat, cek kembali 5 tahun terakhir, lebih banyak perkataan, benih perkataan yang membangun, atau justru benih perkataan yang merusak dalam setiap hidup saudara? Dan tentunya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara sudah melihat 5 tahun terakhir dalam perjalanan saudara, benih mana yang saudara tabur? Apakah saudara rela memakan buah dari apa yang saudara katakan itu? Saudara, dan saya juga ingin bertanya, apa yang ingin saudara dan saya tuai 5 tahun dari sekarang? Apa yang ingin saudara tuai ya 10 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang,
Apa yang ingin saudara tuai? Bapak Ibu, saya mau menyampaikan, mari ya, jagalah mulutmu, ucapkan berkat. Sehingga nanti 5 tahun ke datang, 2 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, saudara akan menuai berkat, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingat ya, kebaikan Tuhan itu banyak Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara akan disertai, dijagai dari berbagai sisi kehidupan saudara bersama dengan suami, istri, anak-anak, keluarga saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari kita sama-sama renungkan di dalam setiap hidup kita semua. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita sering datang ke gereja meminta Tuhan memberkati. Padahal sepanjang minggu itu, saudara sedang mengutuk diri saudara sendiri dengan perkataan kita sendiri. Bapak Ibu, kita itu adalah nabi bagi kehidupan kita sendiri. Maka setiap pagi, saudara, ketika kita berdiri di hadapan cermin, saudara, kita ini sedang bernubuat atas kehidupan kita hari ini. Ketika saudara berkata-kata dalam setiap hidup saudara, biarlah Roh Kudus mengingatkan kita semua. Bapak Ibu, berhentilah menjadi nabi bagi kegagalanmu, dan mulailah menjadi nabi bagi kemenangan saudara. Dan tentunya saudara, kemenangan saudara sudah diterima juga di dalam salib Kristus. Ketika Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Saudara, dia tidak sedang berbicara tentang doa di kamar saja, tetapi dia berbicara tentang kehidupan doa yang terus mengalir melalui setiap bibirmu, setiap detik. Tuhan Yesus sedang berbicara kehidupan doa yang terus mengalir lewat setiap kata-kata yang kau dan saya ucapkan setiap detiknya. Maka Bapak Ibu Saudari, ketika saudara selesai menonton channel Pastor Deso pagi hari ini, Bapak Ibu, yuk sama-sama saudara bisa katakan, aku adalah anak Allah. Hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Aku menolak kemiskinan, aku menolak penyakit, aku menolak perselisihan, dan aku menerima kesembuhan. Aku menerima berkat, aku menerima kecukupan, dan aku menerima kasih. Karena Kristus telah menebus setiap mulutku, maka aku akan mengucapkan firman-Nya. Amin. Saudara, biarlah panen sukacita boleh terjadi dalam setiap kehidupanmu dan keluargamu. Dan itu bukanlah janji bahwa jalan kita akan selalu mulus, bukan Bapak Ibu Saudari, tetapi panen sukacita adalah janji bahwa hatimu dan hatiku akan tetap bersorak. Ketika ada jalan-jalan terjal di depan sana yang kita lewati, karena benih yang kalian dan saya tabur adalah benih kerajaan yang tidak bisa digoyahkan oleh badai dunia manapun. Saudara, biarlah pesan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, haleluya. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Engkaulah Raja di atas segala raja dalam setiap hidup kami semua. Allah firman yang menjadi manusia. Dan sekarang firman itu tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Karena selama ini kami sering menggunakan mulut kami untuk mengutuk diri kami sendiri. Untuk mengutuk keluarga kami. Untuk mengutuk masa depan kami. Tetapi hari ini dengan otoritas yang kau berikan di atas kayu salib, kami mematahkan setiap perkataan-perkataan negatif yang pernah kami ucapkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami patahkan itu semua. Dan kami cabut setiap benih keluhan. Kami cabut setiap benih keputusasaan. Kami cabut setiap benih kemarahan yang sudah kami tabur lewat mulut kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami menanamkan kembali benih firman-Mu di dalam setiap hati kami semua. Bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Bahwa kami diberkati untuk menjadi berkat. Dan bahwa masa depan kami penuh dengan harapan di dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Jagalah mulut kami seperti Engkau menjaga biji mata-Mu ini. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari bibir kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami tidak mau lagi menjadi musuh bagi diri kami sendiri. Mulai detik ini Tuhan, kami memilih untuk menabur berkat.
agar kami dan anak cucu kami boleh menuai sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Tuhan, biarlah perkataan iman kami hari ini yang kami percaya itulah yang mengubah sejarah kehidupan kami. Kami serahkan lidah kami sepenuhnya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang penuh dengan kuasa. Engkaulah juru selamat kehidupan kami. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, orang-orang yang kau kasihi di tengah-tengah keluargamu. Diberkatilah setiap kehidupan pekerjaanmu, diberkatilah setiap kehidupan bisnis usahamu. Tuhan berkati dengan berkat-berkat dan segala kebaikannya yang berlimpah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Apapun yang sedang kau kerjakan hari-hari ini, biarlah Tuhan buat berhasil. Hubungan-hubunganmu, studimu, setiap apa yang sedang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. In the name of Jesus. Setiap tubuhmu yang sedang sakit, biarlah Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus sentuh setiap area-area tubuh yang sedang sakit dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Bilur-bilur darahmu memulihkan, bilur-bilur darahmu menyembuhkan setiap kami semua. Jiwa kami yang lelah, jiwa kami yang lemah, Tuhan, Engkau sendiri yang terus memberikan Tuhan semangat yang baru setiap hari dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi selesai sudah, tunai sudah Bapak Ibu Saudari pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada saya di channel Pastor Deso. Tuhan memberkati ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya Bapak Ibu Saudari dimanapun saudara berada. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih buat tap-tap layarnya, buat share-nya ya, buat give-nya, buat super chat, super thanks, buat like-nya, follow-nya, buat nge-share-nya. Terima kasih buat kalian semua ya Bapak Ibu Saudari. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua dari lubuk hati yang paling dalam. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada setiap saudara-saudari yang telah mengambil bagian dan setia mendukung pelayanan di channel Pastor Deso. Biarlah Bapak Ibu Saudari ketahuilah, setiap taburan, setiap bantuan kalian yang kalian berikan bukan sekedar angka-angka, tetapi Bapak Ibu Saudari itulah benih kehidupan yang saudara tabur, yang dapat menjangkau jiwa-jiwa hingga ke pelosok-pelosok negeri kita semua, ke pelosok-pelosok dunia ini. Saudara, kalian adalah rekan kerja Allah yang memungkinkan kabar baik ini terus berkumandang, tentunya lewat pelayanan di channel Pastor Deso. Tuhan memberkati ya. Bagi Bapak Ibu Saudari tentunya yang rindu menjadi bagian dari gerakan kasih di channel Pastor Deso, mari kita bergandengan tangan ya, bersama-sama. Sekecil apapun taburanmu, bahkan sebesar apapun taburan kita, pastikan itu selalu yang terbaik dalam hidup saudara. Amin ya. Yang terbaik dalam setiap hidupmu. Tuhan sanggup menggunakannya untuk mengubah hidup seseorang dalam setiap hidup kita semua. Dan Bapak Ibu Saudari, mari terus jadilah saluran berkat dan pembawa terang ya. Tuhan Yesus berkati dalam setiap kehidupan saudara-saudari dimanapun saudara dan ada ya. Dan saya berada dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, di dalam channel Pastor Deso, kalau saudara ingin memberkati pekerjaan Tuhan lewat channel ini, saudara, di channel ini ada 3 jenis persembahan. Yang pertama adalah persembahan syukur. Mari kita tabur Bapak Ibu Saudari ya, sebagai tanda cinta dan tentunya ungkapan terima kasih yang jujur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua ya. Dan kita sudah mengecap setiap manisnya kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan. Maka kita memberikan persembahan syukur. Yang kedua, di channel ini ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan yang kita kenal. Ya, ingatlah bahwa 100% hidup kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar taat, mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Saudara, ingat ya, 100% yang Tuhan rindukan. Tetapi Alkitab mengajar saudara dan saya, ayo kita mulai dari angka 10%. Ya, nanti kedepannya bisa 15%, kedepannya lagi sampai 20%. Hingga saudara tahu bahwa segenap hidup kita adalah milik Tuhan dan semua sesuai dengan komando Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara, di channel ini ada persembahan misi. Saudara, mari bergandengan tangan bersama kami melalui Rumah Misi Pengharapan. Ya, Bapak Ibu Saudari,
saudara, dukunglah gerakan Rumah Pengharapan ini, ya. Misi Rumah Pengharapan ini bagi setiap tangan-tangan kecil, buat pribadi-pribadi di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, yang mereka butuh bantuan, dukungan, ya butuh sekolah dan lain sebagainya. Saudara, saya percaya biar setiap pemberian-pemberian kita adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan harapan. Mari saudara, kita beri dengan sukacita dan jadilah bagian dari karya Tuhan lewat pelayanan di channel Pastor Deso. Bagi Bapak Ibu Saudari yang Roh Kudus gerakan untuk memberkati, mendukung pelayanan ini selalu dengan setia, saudara dapat masuk ke bio profil saya, ya, di TikTok, di profil TikTok saya, Bapak Ibu Saudari di kiri atas, atau di deskripsi video di YouTube saya, itu juga ada Bapak Ibu Saudari BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, ya. Nanti nomornya ada di sana, saudara tinggal lihat, atau ada di deskripsi video, saudara juga bisa tinggal lihat. Ya, kalau saudara tidak tahu atau saudara bingung, saudara tinggal WA saja kepada saya, ya. Saudara tinggal WA nomornya Bapak Ibu Saudari, nomor WA kami, saudara siap-siap catat ya. Nomor WA-nya Bapak Ibu Saudari di 0851 7529 2029. Ya, bagi Bapak Ibu Saudari yang tentunya rindu untuk mendukung channel Pastor Deso. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Terima kasih ya, dari Jabodetabek, dari Bandung, dari mana lagi Bapak Ibu Saudari, ya semua, dari Medan, ya dari Tangerang, dari Jakarta, terima kasih ya, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Manado, Papua, Hong Kong, Tuhan memberkati. Ya teman-teman semua, Jogja, Surabaya, Semarang, Kalimantan, ya Medan, Lampung, ya Bapak Ibu Saudari, Riau, Batam, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudari, Ambon, Bali, ya Manado, Sulawesi, Makassar, Tuhan memberkati, bahkan sampai Papua. Thank you buat teman-teman semua yang sudah selalu mendukung di channel ini. Tuhan memberkati. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari, sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti malam saya bisa live. Tapi kalau tidak bisa live Bapak Ibu Saudari, maafkan ya. Kita bisa bertemu lagi besok pagi. Ya mudah-mudahan besok pagi pun saya juga bisa live. Tapi kalau nggak bisa, saudara, karena saya ada pelayanan khusus yang saya harus lakukan ya beberapa waktu, berapa hari ini ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya, harus hospitality. Anda seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Jadi ada pelayanan kami khususkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, biarlah kalau memang nanti malam saya bisa, saya akan live. Besok pagi saya bisa juga, saya akan live. Tapi kalau tidak bisa, maafkan ya, sampai ketemu lagi di hari berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Saya mohon undur diri ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Biarlah pesan firman Tuhan setiap harinya boleh memberkati hidupmu dan keluargamu, ya, dan menjadikanmu pribadi-pribadi yang selalu diubah oleh karena Kristus dalam hidup saudara setiap hari. Salam dari saya, semangat selalu dari Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat, saya mohon undur diri. Salam, God bless.